Laka air, 2 orang dinyatakan hilang. Rutan Tanah Grogot over kapasitas. Selamat sore saudara, Kalimantan Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda, edisi Minggu 21 November 2021. Bersama saya Dimpo Sinaga dan saya Aisy Gunadi. Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan beragam informasi dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Berikut informasi selengkapnya. Satu keluarga mengalami laka air di perairan Sungai Mahakam di kawasan Separi. 2 orang anggota keluarga dinyatakan selamat, sedangkan 2 anggota keluarga lainnya masih dinyatakan hilang dan dalam proses pencarian oleh tim SAR. 2 orang warga desa Liang Buaya, Kecamatan Warakaman, Kabupaten Kutai Kartanegara dilaporkan hilang di perairan Sungai Mahakam, tepatnya di Desa Separi. Kejadian ini terjadi pada Sabtu malam tadi saat kapal ces yang dikendarai bermuatan satu keluarga itu hendak menuju acara pernikahan di Kecamatan Tenggarong. Berdasarkan informasi yang diterima, penyebab terjadinya laka air itu disebabkan adanya kapal taksi yang melaju dengan kecepatan tinggi dan membuat perahu yang ditumpangi satu keluarga itu hilang kendali dan tenggelam. Dari kejadian ini, 2 penumpang lain yakni ibu dan 1 orang anak berusia 7 tahun selamat, namun 2 orang lainnya yaitu bapak dan 1 anak balita masih dinyatakan hilang di perairan. Tim SAR langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan pencarian di area perkiraan hilangnya para korban. Ada satu kejadian laka laut di Kukar, perairan Sungai Mahakam, Tenggarong. Untuk kejadiannya itu pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah tadi malam. Itu satu perahu yang melakukan perjalanan dalam rangka menghadiri pernikahan keluarganya. Itu yang 4 B dan 2 orang informasi sudah dinyatakan selamat dan yang 2 ini masih dalam pencarian. Saat ini 2 korban selamat yakni ibu dan anak berusia 7 tahun itu tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit AM Parikesit Tenggarong Seberang. Rahmat Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan. Rumah tahanan kelas 2B Tanah Grogot mengalami over kapasitas. Rutan berkapasitas 160 warga binaan itu kini telah menampung sebanyak 726 warga binaan. Permasalahan kelebihan daya tampung atau over kapasitas yang terjadi di lapas maupun rutan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang hingga saat ini belum dapat diselesaikan. Seperti halnya rutan kelas 2B Tanah Grogot yang idealnya dihuni 160 warga binaan, namun saat ini telah menampung 726 warga binaan. Rutan kelas 2B Tanah Grogot ini menampung warga binaan dari 2 wilayah, yakni Kabupaten Pasir sebanyak 506 orang dan 220 warga binaan dari Penajam Pasir Utara. Kepala Rutan kelas 2B Tanah Grogot, Doni Handrian Syah mengatakan, dari total 726 warga binaan, sebanyak 708 diantaranya berada di dalam rutan, sementara 18 orang lainnya merupakan tahanan kejaksaan yang dititipkan pada rutan Polres. Adapun 726 warga binaan tersebut terdiri dari tahanan dan narapidana dengan rincian 186 orang tahanan dan 540 orang narapidana. Namun hal itu dipastikan tidak menjadi kendala bagi rutan dalam memberikan pembinaan yang optimal kepada warga binaan, termasuk menjaga keamanan rutan agar tetap kondusif. Meski demikian, pihaknya berharap adanya pembangunan lapas di PPU sehingga Baik, mohon maaf atas kejadian teknis. Kita lanjut ke informasi selanjutnya, saudara. Pemerintah berencana untuk menerapkan PPKM level 3 di seluruh wilayah di Indonesia jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Pembatasan dilakukan dengan pengetatan mobilitas, bahkan melarang sejumlah kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan.
Mohon maaf saudara atas gangguan teknis yang terjadi. Kita beralih ke berita selanjutnya saudara. Pemerintah berencana untuk menerapkan PPKM level 3 di seluruh wilayah di Indonesia jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Pembatasan dilakukan dengan pengetatan mobilitas, bahkan melarang sejumlah kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Pemerintah menyoroti adanya peningkatan mobilitas dan interaksi masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan data Google Mobility Index pada 15 November 2021, terlihat kegiatan rekreasi dan kunjungan ke sejumlah destinasi wisata serta kunjungan ke kawasan perumahan mulai meningkat. Terlebih, tingkat penggunaan masker di sejumlah titik masih terbilang rendah, khususnya di restoran, tempat wisata, dan permukiman. Untuk itu, pemerintah akan melakukan pengetatan mobilitas masyarakat jelang perayaan Natal dan Tahun Baru untuk mengantisipasi risiko munculnya gelombang ketiga COVID-19. Hal itu dilakukan dengan melarang beberapa kegiatan, khususnya acara pergantian tahun di dalam maupun luar ruangan, perayaan Nataru di pusat perbelanjaan, serta kegiatan seni budaya dan olahraga. Di samping itu, pemerintah juga akan memperketat pengawasan protokol kesehatan di tempat keramaian. Maka pemerintah berencana akan memberlakukan pengetatan mobilitas dengan tujuan untuk memperketat pergerakan orang guna mencegah lonjakan kasus COVID-19. Untuk itu, sejumlah kegiatan diusulkan dilarang pelaksanaannya, yaitu yang pertama acara pergantian tahun, baik outdoor ataupun indoor, termasuk pesta kembang api atau petasan. Kemudian ada pawai arak-arakan di tahun baru, kemudian event perayaan Nataru di mal, kegiatan seni budaya dan olahraga. Pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan juga dilakukan di sejumlah destinasi, terutama di gereja pada saat perayaan Natal, tempat pembelajaran sekolah, restoran, dan destinasi wisata. Masyarakat diminta untuk dapat memahami kondisi dan pembatasan yang dilakukan pemerintah pada periode Nataru agar tidak ada lagi penambahan kasus COVID-19 sehingga seluruh kegiatan masyarakat dapat kembali berjalan seperti sebelum pandemi COVID-19. Tim Redaksi TVRI Kalimantan Timur melaporkan. Pemerintah Republik Indonesia mengajak masyarakat untuk menjadikan tahun 2022 sebagai akhir dari pandemi COVID-19. Hal itu dapat dilakukan dengan mensukseskan percepatan vaksinasi nasional dan berpartisipasi mencegah lonjakan kasus gelombang ketiga. Pandemi COVID-19 telah melanda Indonesia selama lebih dari 2 tahun terakhir yang tidak hanya berdampak pada kondisi kesehatan masyarakat, namun juga mengakibatkan seluruh kegiatan perekonomian masyarakat menurun drastis. Untuk itu, pemerintah mengajak masyarakat untuk menuntaskan pandemi COVID-19 pada tahun 2022 mendatang. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Dr. Reisa Broto Asmoro menyatakan, saat ini pemerintah terus berfokus melakukan percepatan dan pemerataan vaksinasi COVID-19 dengan terus memastikan ketersediaan pasokan vaksin serta mendorong peran aktif masyarakat dalam upaya memenuhi target 70% penduduk tervaksinasi pada akhir 2021. Di samping itu, masyarakat juga diminta untuk terlibat aktif mengantisipasi potensi gelombang ketiga COVID-19 pada periode libur Natal dan Tahun Baru. 2022 adalah tahun ketiga kita berada di masa pandemi. Mari bertekad untuk jadikan tahun ini adalah tahun yang terakhir untuk kita berada di dalam masa wabah raya. Tunjukkan lagi kerjasama yang solid dan gotong royong yang kuat, kekompakan tingkat tinggi untuk mencegah gelombang ketiga. Dengan segenap kemampuan kita, dengan sukses menjadi presidensi G20, dengan tetap menjadi salah satu yang tertinggi di dunia dalam memvaksinasi rakyatnya. Kewaspadaan masyarakat perlu ditingkatkan jelang Nataru, mengingat pada periode Nataru yang lalu terjadi lonjakan kasus COVID-19 yang cukup signifikan. Tim Redaksi TVRI Kalimantan Timur melaporkan. Cakupan vaksinasi COVID-19 di Kalimantan Utara terus meningkat. Tercatat cakupan vaksinasi di Kaltara mencapai 66,6% per tanggal 20 November 2021. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, cakupan vaksinasi dosis pertama di Provinsi Kalimantan Utara per tanggal 20 November 2021 telah mencapai 363.676 jiwa dari target 545.672 jiwa atau 66,6%. Artinya tersisa kurang lebih 3,4% atau sekira 181.676 jiwa masyarakat di Kalimantan Utara
yang saat ini belum melaksanakan vaksinasi. Sementara untuk capaian vaksinasi dosis kedua telah mencapai 251.876 jiwa atau 46,16%. Adapun capaian vaksinasi dosis pertama untuk masing-masing kabupaten kota di Kalimantan Utara tertinggi di Kota Tarakan yang telah mencapai 140.352 jiwa dari target 187.119 jiwa atau 75%. Kemudian Bulungan 82.384 jiwa dari target 118.941 jiwa atau 69,3%. Lalu Tanah Tidung 12.891 jiwa dari target 19.371 jiwa atau 66,5%. Selanjutnya Malinau 40.454 jiwa dari target 63.973 jiwa atau 63,2% dan Kabupaten Nunukan 87.595 jiwa dari target 156.268 jiwa atau 56,1%. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kalimantan Utara Agus Suwandi mengatakan, meskipun beberapa daerah di Kalimantan Utara telah mencapai herd immunity, namun indikator penilaian tetap mengacu pada sebaran cakupan vaksinasi di tiap-tiap daerah, mulai dari kabupaten kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan dengan cakupan vaksinasi minimal 70%. Jadi kalaupun ada yang telah mencapai herd immunity, kita tetap harus melihat lagi masalah pemerataan pada sasaran, apakah semua sasaran itu sudah di atas 70% semua, kemudian pemerataan pada lokasi. Nah, misalnya kayak Tarakan kan ada beberapa kecamatan gitu ya. Misalnya itu harus dilihat lagi, dipetakan apakah semuanya itu merata atau hanya terpusat pada satu wilayah yang tinggi, wilayah lainnya masih ada yang kurang. Jadi herd immunity ini adalah pemerataan juga sebenarnya. Pemerataan pada semua wilayah, termasuk di Kaltara nanti kalau udah sampai 70% kita harus lihat dulu. Pertama, apakah semua kabupaten sudah di atas 70%. Kemudian di breakdown lagi di kabupaten. Untuk mencapai target sasaran itu, pihaknya bersama kabupaten kota terus melakukan percepatan vaksinasi dengan melakukan jemput bola serta datang langsung ke rumah-rumah warga yang belum menerima vaksinasi COVID-19. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Percepatan vaksinasi kembali dilakukan di Kota Tarakan. Sebanyak 750 dosis vaksin didistribusikan kepada warga yang berlangsung di SD Negeri 024 Kampung Bugis, Kelurahan Karanganyar, Tarakan Barat. Kegiatan vaksinasi massal di Kota Tarakan kembali dilaksanakan dengan menyediakan sebanyak 750 dosis vaksin. Hal ini merupakan wujud komitmen sejumlah pihak untuk mendorong percepatan capaian vaksinasi di Kaltara, termasuk dari anggota DPR RI, Dedi Yefri Hanteru Sitorus. Kegiatan vaksinasi kali ini kembali diperuntukkan bagi warga yang ingin mendapatkan vaksin dosis kedua jenis Sinovac. Pelaksanaan vaksinasi dibuka untuk umum, namun diutamakan bagi warga di Kelurahan Karanganyar, Tarakan Barat karena mempertimbangkan kondisi penyebaran COVID-19 di wilayah setempat yang sempat berada di zona merah beberapa waktu lalu. Vaksinasi ini merupakan tahap ketiga dari rangkaian kegiatan vaksinasi yang difasilitasi oleh anggota DPR RI Dedi Sitorus. Total sebanyak lebih dari 10.000 dosis telah didistribusikan untuk warga Kaltara dalam program vaksinasi ini. Masing-masing 4.000 dosis untuk warga Tarakan dan Malinau, 10.000 dosis untuk warga Nunukan, serta masing-masing 2.000 dosis untuk warga Bulungan dan Tanah Tidung. Anggota DPR RI Dedi Yefri Hanteru Sitorus akan terus mengupayakan untuk memperjuangkan ketersediaan vaksin bagi warga Kaltara selama masih dibutuhkan. Rencananya kegiatan vaksinasi ini akan kembali dilaksanakan pada tanggal 29 mendatang. Siti Hardiani dari Kota Tarakan melaporkan. Kabupaten Mahakam Ulu kini kembali masuk dalam zona hijau penyebaran COVID-19. Saat ini tidak ada pasien terkonfirmasi di wilayah setempat atau 0 kasus COVID-19. Satgas COVID-19 Kaltim merilis perkembangan kasus COVID-19 di wilayah setempat dengan penambahan kasus terkonfirmasi sebanyak 8 orang yang tersebar di Kutai Timur 1 kasus, Berau dan Kubar masing-masing 2 kasus, dan Balikpapan 3 kasus. Sementara untuk kasus kesembuhan juga meningkat sebanyak 6 orang, masing-masing 1 orang di Kutai Timur, Mahakam Ulu, Pasir, dan Balikpapan, serta 2 orang di Kutai Barat.
Dengan adanya pasien sembuh dari Mahakam Ulu kembali menjadikan wilayah itu dalam kategori zona hijau penyebaran COVID-19 setelah beberapa waktu lalu berada dalam zona kuning karena adanya penambahan 1 pasien terkonfirmasi. Untuk 9 wilayah lainnya di Kalimantan Timur, yakni Samarinda, Balikpapan, Bontang, Pasir, Penajam Pasir Utara, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Berau masih berstatus zona hijau. Di samping itu juga tidak ada penambahan angka kematian akibat COVID-19 yang telah berlangsung sejak beberapa pekan terakhir. Meski demikian, masyarakat diajak untuk tidak abai dan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, mengingat penularan masih terjadi. Pemerintah juga terus berkomitmen untuk mengupayakan percepatan dan peningkatan cakupan vaksinasi guna membentuk kekebalan komunal atau herd immunity di tengah masyarakat. Tim redaksi TVRI Kalimantan Timur melaporkan. Selanjutnya akan kami sampaikan terkait jumlah terkonfirmasi COVID-19 di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Informasi dari Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Timur, data terakhir yang diterima per 20 November 2021, kembali terjadi penambahan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 8 orang. Sementara Kalimantan Utara, dari data tanggal 20 November 2021, tidak ada penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur, terjadi penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 8 kasus, sehingga total kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 158.167 kasus. Penambahan pasien sembuh sebanyak 6 orang, sehingga total pasien sembuh 152.632 orang. Tidak ada penambahan pasien meninggal dunia, sehingga total yang meninggal dunia sebanyak 5.451 orang dan pasien yang masih menjalani perawatan 84 orang. Sementara wilayah Provinsi Kalimantan Utara tidak ada penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19, sehingga total jumlah terkonfirmasi positif sebanyak 35.838 orang. Sedangkan untuk data pasien sembuh ada penambahan sebanyak 8 orang, sehingga total pasien sembuh sebanyak 34.984 orang. Tidak ada penambahan kasus pasien COVID-19 meninggal dunia, sehingga pasien meninggal dunia total sebanyak 815 orang, sementara yang masih dirawat sebanyak 39 orang. Saudara, Indonesia masih berada di tengah pandemi COVID-19. Oleh sebab itu kami mengajak Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Ayo gunakan masker sesuai anjuran pemerintah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Sebuah persembahan dari bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah. Mahakarya budaya tradisional bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana di timur Kalimantan.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Timur hari ini. Berita selanjutnya, Saudara, mengenai peningkatan SDM pariwisata berbasis kerakyatan akan kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya dalam segmen advertorial berikut ini. Meningkatkan sektor pariwisata perlu didukung dengan kemampuan SDM pihak pengelola. Untuk itu, program Pemprov Kaltim, yakni pariwisata berbasis masyarakat, diharapkan bisa terwujud dengan baik. Masyarakat sadar sektor pariwisata menjadi sangat penting keberadaannya bagi daerah yang saat ini memiliki potensi untuk mengembangkan bidang kepariwisataan. Seperti di daerah Kutai Kartanegara yang menjadi salah satu tujuan wisata, baik oleh wisatawan dari dalam maupun luar provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu, sumber daya manusia yakni pelaku usaha pariwisata juga perlu ditingkatkan kapasitasnya agar bisa memberikan pelayanan terbaik bagi para pengunjung. Melalui kegiatan Bincang Pariwisata dengan tema Kolaborasi Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Wisata yang dilaksanakan di Taman Gubang Desa Lua Ulung, Tenggarong Seberang, program unggulan pariwisata Provinsi Kaltim, yakni pariwisata berbasis kerakyatan diharapkan bisa tercapai dengan maksimal, dengan melibatkan unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan media. Pemberdayaan masyarakat wisata itu menjadi penting karena salah satu program unggulan dari Bapak Gubernur adalah di sektor pariwisata adalah pariwisata berbasis kerakyatan. Untuk menjadikan pariwisata berbasis kerakyatan itu salah satunya adalah dengan mengembangkan pariwisata yang berbasis masyarakat dari oleh masyarakat. Nah, untuk menjadikan pariwisata berbasis kerakyatan itu tentu pemerintah provinsi tidak bisa sendirian. Pemerintah manapun tidak bisa sendirian mengembangkan pariwisata. Nah, karena itu kita perlu kerjasama dengan semua unsur Pentahelix ya, dengan akademisi, pebisnis, pelaku usaha, masyarakat, dan juga media. Kelompok masyarakat yang selama ini menggeluti sektor pariwisata diharapkan mampu meningkatkan perekonomian dengan adanya pengembangan SDM. Di samping itu, perusahaan di sekitar destinasi wisata juga diminta untuk membantu melalui investasi di kawasan itu demi mewujudkan pembangunan pariwisata berbasis kerakyatan. Rahmat Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan. Pelaku usaha pertambangan seringkali mengabaikan reklamasi dan pasca tambang pada area eksploitasi lahan tambang. Hal ini mengakibatkan kerusakan lingkungan, bahkan seringkali merenggut korban jiwa karena tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Reklamasi dan pasca tambang merupakan peraturan yang wajib dilaksanakan oleh setiap pelaku usaha pertambangan. Reklamasi dilakukan di seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang bertujuan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan serta ekosistem agar dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Sementara pasca tambang merupakan kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah seluruh kegiatan pertambangan selesai dilakukan. Dekan Fakultas Hukum Universitas Melawarman Dr. Mahendra Putra Kurnia mengungkapkan, permasalahan reklamasi bekas galian tambang masih menjadi polemik yang tidak kunjung usai. Pasalnya, para pelaku usaha pertambangan seringkali mengabaikan reklamasi setelah melakukan eksploitasi pertambangan, sehingga berdampak fatal tidak hanya pada kerusakan lingkungan hidup, tetapi juga tidak jarang menelan korban jiwa. Ini masih PR besar, menjadi PR besar bagi kita untuk, kenapa saya sebut kita, karena ini banyak pihak sebetulnya, ya pemerintah daerahnya, pemerintah pusat, lalu kemudian aparat penegak hukum, bagaimana caranya supaya lubang-lubang tambang itu, yang kita tahu juga lubang-lubang tambang itu akhirnya dalam beberapa kesempatan memakan korban ya, seperti itu ya. Itu kan juga menjadi salah satu dampak akibat reklamasi tidak dijalankan dengan baik ya. Saya kira apapun itu yang berhubungan dengan pertambangan, seharusnya para pihak yang terkait bisa lebih serius lagi untuk melakukan penanganan ya, penertiban dan penanganan, karena dampak negatifnya sudah banyak kita rasakan.
Seluruh pihak berwenang diminta untuk mengawasi perencanaan pemanfaatan akhir lubang tambang untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial pada area sekitar pertambangan. Angki Maji dari Samarinda melaporkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin dan mengawasi serta menindak kegiatan pertambangan batu bara. Pasalnya hal itu menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan bahwa sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba yang mulai berlaku pada 10 Desember 2020 lalu, maka semua izin termasuk pengawasan dan penindakan dalam pertambangan berada dalam kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Prof. Kaltim di laman media sosial Pemprov Kaltim menyatakan, aparat penegak hukum seringkali menanyakan terkait kewenangan baik dalam penyidikan maupun persidangan perdata. Untuk itu keterlibatan para pihak dalam izin pertambangan harus berdasarkan regulasi. Pasalnya, jika tidak sesuai undang-undang, penyidikan dapat dihentikan atau persidangan perdata kemungkinan dapat menimbulkan denda terbuka. Dengan kata lain, pihak Pemda setempat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian pertambangan batu bara legal dan ilegal. Sebab hal itu dapat menimbulkan gugatan kepada pihak Pemprov Kaltim karena telah melampaui kewenangannya. Dalam kondisi tersebut, kedudukan hukum Pemprov Kaltim sangat lemah dan diperkirakan kalah di persidangan sehingga harus membayar tuntutan. Namun, pemerintah kabupaten kota dengan kawasan bebas tambang memiliki kewenangan penuh untuk menyegel dan memberhentikan seluruh kegiatan pertambangan seperti yang ditemukan di wilayah kota Balikpapan. Pemda setempat pun langsung menghentikan kegiatan pertambangan karena menyalahgunakan lahan yang diperuntukkan bagi land clearing pembangunan proyek konstruksi, sehingga pelaku usaha pertambangan di wilayah tersebut akan diproses secara hukum. Untuk itu, masyarakat diminta lebih cermat dalam berpendapat, utamanya terkait pertambangan, termasuk dengan tidak menimbulkan opini yang menjurus ke fitnah seperti melayangkan tuduhan tanpa dasar terkait keterlibatan oknum pejabat atau aparat hukum yang menerima sejumlah uang dari pelaku usaha tambang batubara. Tim redaksi TVRI Kalimantan Timur melaporkan. Pemerintah Kota Balikpapan terus berbenah untuk menjadi daerah penyangga ibu kota negara baru. Salah satu upaya yang ditempuh dengan meningkatkan kualitas dan mutu sumber daya manusia di Balikpapan. Ibu kota negara IKN baru telah ditetapkan berada di sebagian kawasan Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemerintah telah mewacanakan pembangunan ibu kota negara baru akan dimulai pada tahun 2022 mendatang. Presiden Joko Widodo juga telah berencana akan menggelar upacara kemerdekaan di kawasan ibu kota negara baru pada tahun 2024 mendatang. Sebagai salah satu daerah yang lokasinya berdekatan dengan ibu kota negara baru, Balikpapan terus berbenah untuk menjadi daerah penyangga ibu kota negara baru. Staf ahli bidang pemerintahan Setkot Balikpapan Arbain mengatakan, pemerintah kota dan masyarakat Balikpapan harus saling bahu-membahu untuk mewujudkan kota Balikpapan sebagai daerah penyangga ibu kota negara baru. Selain itu, pemerintah Balikpapan akan mengatur regulasi terkait peningkatan jumlah penduduk dan mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Akan menerima IKN Balikpapan merupakan satu penyangga. Nah, tantangan ke depan yang harus perlu kita lakukan adalah dengan peningkatan jumlah penduduk. Itu pertama mungkin. Yang kedua, peran masyarakat juga tidak bisa kita tinggalkan karena memang kontrol pendatang dan sebagainya berada pada peran kelurahan dan RT itu sendiri. Nah, kedua, kesiapan masyarakat kita harus siap gitu, jangan menjadi penonton gitu. Katakan peningkatan sumber daya manusianya, karena kita tahu bahwa nanti kalau IKN masuk ke wilayah kita selaku penyangga, jadi jangan sampai jadi penonton. Nah, langkah-langkah selanjutnya yang kita lakukanlah peningkatan sumber daya manusia yang ada di Kota Balikpapan. Balikpapan sebagai kota penyangga tidak hanya harus mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, tetapi juga sejumlah sarana prasarana. Saat ini Balikpapan telah memiliki keunggulan dengan adanya Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Samsepinggan dan jalan tol. Suci Junaidi dari Balikpapan melaporkan. Hasil evaluasi anggaran kinerja TVRI Kalimantan Timur hingga Oktober tahun 2021 mendapat penilaian cukup baik.
Untuk 2 bulan jelang akhir tahun 2021, diharapkan hasil kinerja anggaran dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan bersiap menyambut penganggaran tahun 2022. Perwakilan Kantor Wilayah Direktur Jenderal Perbendaharaan Kaltim Budi Lesmana saat mengikuti rangkaian kegiatan finalisasi penyusunan rapat kerja anggaran tahun 2021 dan langkah-langkah akhir tahun 2021 menilai capaian kinerja anggaran TVRI Kaltim hingga Oktober tahun 2021 cukup baik. Menurut Budi Lesmana, kegiatan rapat kerja anggaran tahun 2021 TVRI Kaltim bukan sekedar kegiatan seremonial, sebab hal itu merupakan agenda yang penting. Menurutnya, keseriusan seluruh pihak dalam mengelola anggaran telah dibuktikan. Jika dinilai dari skala penilaian 100%, TVRI Kaltim telah mencapai nilai 91. Kinerja pelaksanaan anggaran salah satunya indikatornya adalah capaian realisasi belanja. Realisasi belanja idealnya sudah harus dapat di atas 70% dan TVRI sudah mencapai itu sampai dengan akhir Oktober. Mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun anggaran TVRI bisa mencapai di atas 90%. Nah, kemudian juga nanti yang terpenting adalah dalam penyusunan laporan keuangan TVRI mudah-mudahan dapat mempertahankan opini laporan keuangan yang WTP. Saya kira TVRI Kalimantan Timur siap untuk itu. Kepala Stasiun TVRI Kaltim Arief Suryansyah berharap adanya evaluasi perencanaan serta pengawasan dan persiapan menyambut pelaksanaan anggaran di tahun 2022. Dengan adanya acara RKA ini, kita juga akan mengevaluasi pada tahun 2021 dahulu apa-apa pekerjaan kita, kelemahan kita maupun tantangan kita yang dihadapi selama 2021. Dan tahun 2022 ini kita juga perlu merencanakan dan juga kita mengawasi. Selain mengawasi, kita juga pelaksanaan juga kita akan menggunakan skala prioritas. Karena bagaimanapun juga keuangan negara ini ya perlu kita pertanggungjawabkan baik secara administrasi maupun keuangan. Baik Pak. Melalui kegiatan finalisasi penyusunan RKAT tahun 2021 dan langkah-langkah akhir tahun 2021 ini, seluruh anggaran yang disalurkan oleh pusat melalui APBN dapat dikelola dengan sehat dan sebaik-baiknya. Budiman dari Samarinda melaporkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda pariwara berikut. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Ode 2 posisi. Siap, Ode 1. Ode 2 di posisi. Siapkan barangnya. Temui saya di lokasi yang kita sepakati ya. Cepat. Siap, Ode 1. Segera disiapkan. Barangnya di pagar. Berjuang isoman, tidak pernah membiarkan mereka yang berjuang melawan COVID-19. Yeay! Bu, cuaca pagi ini cerah betul. Ayo kita berjemur, biar sehat. Oh iya ya Pak ya. Yaudah. Ayo. Jangan lama-lama berjemurnya. Nanti kering seperti ikan asin yang sejemur ini. Ya berjemurnya jangan seharian dong. Nanti kering kayak ikan asinmu. Matahari pagi sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Terlebih masa pandemi ini. Memang kalian kebal sama COVID-19. Ya udah yuk, kita ikut berjemur juga. Halo semuanya, aku Modi.
maskot TV digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Timur hari ini. Aspek keselamatan berkendara menjadi hal utama untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Para pengguna jalan pun diimbau untuk mewujudkan etika berkendara dengan memperhatikan standarisasi lalu lintas. Setiap pengendara dan pengguna jalan wajib mengutamakan aspek keselamatan berkendara. Pasalnya saat ini tingkat kesadaran masyarakat untuk berperilaku tertib di jalan raya dinilai masih rendah. Untuk itu, para pengguna jalan diminta menghindari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya dan pengendara lain seperti menggunakan handphone saat berkendara, tidak menggunakan sabuk pengaman, melawan arus, serta tidak memakai helm sesuai standar SNI. Kepala Jasa Raharja Cabang Kaltimra, Eva Yuliasta menjelaskan, peristiwa kecelakaan lalu lintas tidak hanya terjadi akibat faktor kondisi jalan, namun juga diakibatkan kelalaian dan ketidakdisiplinan dalam berkendara yang sering kali berakibat fatal. Bagi masyarakat yang memang memiliki kendaraan bermotor dan juga memiliki hak untuk melakukan berkendara, selalu hati-hati apabila berkendara, penuhi dengan dokumen-dokumen yang memang telah ditetapkan, safety road, dan teman-teman juga turut membantu dalam pelaksanaan kita berkeselamatan, Indonesia yang berkeselamatan. Etika berkendara harus diwujudkan dengan perilaku sabar dan sopan saat sedang mengemudi, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menyesuaikan kecepatan dan menjaga jarak aman, serta tidak melakukan manuver berbahaya seperti berpindah jalur secara mendadak. Angki Dimas dari Samarinda melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di kota Balikpapan berhasil membuat aneka olahan makanan berbahan dasar buah salak. Ide membuat olahan itu berawal dari ketidaksukaannya akan buah salak. Kini sejumlah olahan makanan dari buah salak itu menjadi ciri khas oleh-oleh kota Balikpapan. Seorang ibu rumah tangga bernama Riswahyuni, warga kota Balikpapan berhasil membuat olahan buah salak menjadi aneka makanan seperti salak cake yang mempunyai cita rasa nikmat. Bahkan, olahan salak cake ini menjadi ciri khas buah tangan atau oleh-oleh asal kota Balikpapan yang dikenal sebagai cake salak kilo. Ide membuat salak cake ini berasal dari ketidaksukaannya memakan buah salak yang menurutnya terasa sedikit sepat dan asam. Namun, ia memulai eksperimen, memadu padankan bahan dasar salak menjadi cake. Dan ia memodifikasi resep apple cake menjadi salak cake. Dan cita rasa salak cake diterima dengan sangat baik oleh masyarakat luas. Bahkan, ia pernah memenangkan berbagai macam lomba kuliner dan jajanan berkat hasil olahan kreasi salak cake ini. Usaha salak cake mulai dirintisnya sejak tahun 2012 lalu. Namun, baru 3 tahun terakhir ia memberanikan diri dengan membuka outlet sendiri. Modal awal perintis usaha salak cake ini tidak sampai jutaan rupiah. Namun, kini ia justru bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Bahkan yang awalnya hanya bekerja sendiri sebagai olahan produk rumahan, kini ia telah memiliki 10 karyawan yang membantunya di outlet miliknya. Salak cake menjadi salah satu ikon oleh-oleh kota Balikpapan. Salak cake juga memiliki berbagai varian rasa, mulai varian rasa original, rasa almond, keju, kurma, tiramisu, dan rasa coklat. Menurut Riswahyuni, salak cake tak hanya enak, namun kaya akan kandungan vitamin A dan C, dan beta-karotin yang baik untuk mata dan antioksidan bagi tubuh. Sebenarnya latar belakangnya karena keprihatinan kita ya terhadap petani salak di Balikpapan.
salak Balikpapan itu rasanya unik. Kalau salak di Jogja udah terkenal ya, salak Pondoh itu renyah, manis gitu ya. Tapi salak di kilometer 21 itu punya rasa yang unik. Rasanya itu ada rasa sepet-sepetnya, ada rasa asemnya. Mungkin kalau dijual langsung ya oleh petani gitu di pinggir jalan yang seperti mereka telah lakukan, orang kurang begitu meminati. Terutama saya ya, yang saya tidak terlalu suka dengan buah salak yang salak lokal yang Balikpapan. Nah, dari situlah muncul ide bagaimana memanfaatkan salak yang sudah ada ini diolah menjadi panganan dan berharap menjadi ikonnya oleh-oleh cita rasanya Balikpapan. Harga yang ditawarkan salak cake ini bervariatif dan sangat terjangkau oleh kantong, yakni mulai dari harga Rp10.000 hingga Rp170.000. Selain cake juga terdapat keripik salak, manisan salak, dan sambal salak. Tertarik ingin mencobanya? Silakan bertandang ke kota Balikpapan. Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan. Informasi selanjutnya mengenai Pemkot TI Balikpapan, Bina Atlet Taekwondo sejak dini akan kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya dalam segmen berita olahraga berikut ini. Pemkot Taekwondo Indonesia atau TI Balikpapan terus melakukan pembinaan kepada atletnya sejak usia dini. Dari pembinaan yang dilakukan, para atlet taekwondo ini telah berhasil menorehkan prestasinya di berbagai ajang olahraga, baik nasional hingga internasional. Siapa yang tidak mengenal seni bela diri taekwondo? Cabang olahraga yang berasal dari Korea yang juga sebagai olahraga nasional Cina ini merupakan salah satu seni bela diri populer. Perkembangan taekwondo pun semakin pesat, seperti di kota Balikpapan. Pemkot Taekwondo Indonesia TI Balikpapan telah lama melakukan pembinaan, bahkan dilakukan sejak dini kepada para atletnya. Pelatih taekwondo jurus seni atau Pomsei, Fahrul Sani mengatakan pihaknya terus berkomitmen mengharumkan dan membanggakan kota Balikpapan serta Kalimantan Timur. Untuk itu pihaknya berkomitmen melakukan pembinaan sejak usia dini. Ada 3 atlet kita dapat perunggu di PON. Ya, untuk ya, kategori jurus 1 orang, kategori kyorugi atau tarung itu ada 2 orang. Oke, itu untuk junior atau senior itu? Untuk senior. Untuk senior. Ya. Berarti ini selain usia dini juga ada yang senior juga? Ada yang seniornya juga. Cuman ini lagi pemusatan desentralisasi di Samarinda untuk persiapan seleksi SEA Games di Vietnam. Selain jurus Pomsei, dalam bela diri taekwondo juga dikenal jurus tarung atau kyorugi. Pelatih kyorugi taekwondo Balikpapan Yosef mengatakan antusias para atlet sangat tinggi untuk melakukan latihan, meskipun di tengah pandemi COVID-19. Ya, kita bina semua mulai dari dini, tapi kalau dia pertandingan kita pisah-pisah. Pertama kali taekwondo, nah 85 kami sudah di sini di taekwondo. Di sini, Pak? Iya, khusus di gedung keuangan ini. Oke, dari 85. 1985? Iya, saya. Luar biasa. Nah, jadi perkembangannya sangat pesat sampai 2001, walaupun pandemik, betul-betul fight anak-anak itu. Luar biasa. Pemkot TI Balikpapan berharap ke depannya pembinaan atlet taekwondo sejak usia dini ini bisa semakin berprestasi, baik di kancah nasional hingga internasional. Elma Junaidi dari Balikpapan melaporkan. Pengcap Asosiasi Bola Tangan Indonesia atau APTI Balikpapan terus berkomitmen melahirkan atlet berprestasi. Pembinaan yang dilakukan pun tidak main-main, bukan hanya melatih teknik permainan, namun karakter para atlet juga menjadi perhatian khusus. Cabang olahraga bola tangan atau handball semakin eksis. Pembinaannya juga terus dilakukan, salah satunya seperti yang dilakukan Pengcap Asosiasi Bola Tangan Indonesia APTI Balikpapan ini. Pelatih tim bola tangan Balikpapan Chandra mengatakan pihaknya tidak hanya membina teknik permainan para atlet, namun karakter para pemain juga dibentuk, sehingga pihaknya optimis melahirkan atlet berprestasi yang dapat membanggakan Kalimantan Timur di kancah nasional hingga internasional. Kalau dari tingkatan tim nasional, ada yang tim nasional junior, ada tim nasional senior, kemudian ada yang Asian Games 2018 di Jakarta.
Kemudian yang terakhir timnas SEA Games di Filipina tahun 2019 itu ada 2 atlet kita. Iya. Dan saya sendiri sebagai pelatihnya. Iya. Atlet-atlet yang juara prestasi harus sejak usia dini. Karena kalau mereka sudah masuk di usia remaja itu sangat susah untuk dibentuk. Terutama dari karakternya. Jadi kita di sini tidak hanya melatih mereka untuk bermain bola tangan, tetapi kita melatih karakter mereka. Ya, karena dari karakter itu nanti akan tercipta karakter-karakter yang juara. Sejumlah atlet bola tangan Balikpapan telah menorehkan prestasinya, salah satunya Bagus Tirta Prakoso, yang pernah mengikuti ajang SEA Games pada tahun 2019 lalu. Ia mengatakan tantangan terberat yang dialami selama menjadi atlet bola tangan adalah konsistensi latihan. Kayak ngalamin rasa bosan. Ya ngalamin bosan. Terus kadang-kadang juga malas-malesan kan, udah malas-malesan karena udah ngerasa udah ngedapatin semua gitu. Tapi berusaha tetap kayak aku udah awalnya dari sini gitu, jadi kayak berusaha terus latihan. Pemkab Apti Balikpapan berharap pembinaan yang diberikan kepada para atletnya bisa melahirkan atlet yang berbobot dan berkompeten, hingga tim bola tangan Kaltim ke depannya bisa mengharumkan nama Indonesia di ajang-ajang bergengsi lainnya. Elma Junaidi dari Balikpapan melaporkan. Informasi selanjutnya mengenai 4.000 dosis vaksin AstraZeneca di 4 kabupaten kadaluarsa akan kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya dalam segmen Berita Kalimantan berikut ini. dosis vaksin AstraZeneca ex Prancis memasuki masa expired. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran meminta pemerintah daerah cermat dalam mengelola stok vaksin dengan mempercepat proses vaksinasi kepada masyarakat. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menyatakan stok vaksin COVID-19 di beberapa kabupaten telah mengalami kadaluarsa. Terdata ada di 4 kabupaten yang stok vaksinnya telah memasuki masa expired dengan jumlah ribuan dosis. Untuk itu pemerintah daerah diminta lebih cermat dalam mengelola stok vaksin agar tidak ada lagi ditemukan kadaluarsa dengan mempercepat proses vaksinasi bagi masyarakat. Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Dr. Suyuti Samsul menjelaskan vaksin COVID-19 yang memasuki masa expired tersebut merupakan jenis vaksin AstraZeneca ex Prancis. Vaksin tersebut berjumlah sekitar 4.000 dosis yang tersebar di 4 kabupaten, yakni Barito Selatan, Barito Utara, Barito Timur, dan Murung Raya. Expired itu ada kabupaten yang keluar secara vaksinnya. Kalau AstraZeneca. Ya, yang AstraZeneca lah, mereka itu di kabupaten, di Murung Raya, Baru, Barito Utara, habis itu Barito Timur, kabupaten apa ya? Contohnya itu, masalah ada kabupaten lagi jadi kabupaten yang ada. Tapi ini karena sudah konfirmasi, saya minta yang di bawah komuni tadi kita bisa vaksin dalam minggu ini harus vaksin. Jadi vaksin ini memang kemarin itu vaksin ex Prancis, ya, ex Prancis AstraZeneca. Kebetulan memang dia itu kita terima tanggal 7 atau tanggal 10 Oktober, tapi expirednya itu tanggal 25. Jadi memang mepet ya, mepet. Nah, kita berharap sih mudah-mudahan lagi ditunggu juga, mudah-mudahan ada persetujuan dari Badan POM supaya siapa tahu masih bisa digunakan ya. Tapi kan harus disetujui oleh Badan POM. Karena ex Prancis ini bukan cuma di kita, di tempat lain juga banyak ya. Banyak. Ada berapa jumlahnya dosisnya? Kalau di kita itu kurang lebih 4.000-an dosis ya yang expired. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menargetkan sampai akhir Desember 2021, 70% penduduknya sudah disuntik vaksin COVID-19 untuk menuju herd immunity. Dari Kota Palangkaraya, Mulyadi dan Abdul Qadir, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Kota Banjarmasin secara geografis berada pada ketinggian rata-rata 0,16 meter di bawah permukaan laut dengan kondisi berpaya-paya dan relatif datar. Jika terjadi curah hujan yang cukup tinggi, seluruh wilayah Banjarmasin tergenang air dan rawan terjadi banjir.
Intensitas hujan yang cukup tinggi terjadi dalam beberapa hari terakhir menjadi perhatian semua pihak termasuk pemerintah Kota Banjarmasin. Untuk mengantisipasi terjadinya banjir, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Banjarmasin menggelar apel siaga bencana di Mapolresta Banjarmasin. Hal ini dilakukan sebagai bentuk koordinasi dengan Satgas Bencana seperti Tagana, Basarnas, dan BPBD Kota Banjarmasin dalam kesiapsiagaan mengantisipasi terjadi banjir. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Rahmat Hendrawan mengatakan karena beberapa hari terakhir curah hujan cukup tinggi terjadi di Banjarmasin dan sekitarnya, sehingga pihaknya perlu menggelar apel siaga bencana. Curah hujan cukup tinggi, sehingga kita perlu mengantisipasi. Selain mengantisipasi juga kita udah koordinasi dengan pemerintah daerah, yang memang hari ini juga ada rapat masalah kesiapan bencana di Kota Banjarmasin. Sementara menurut Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin Fahrul Raji, karena Banjarmasin secara geografis berada pada ketinggian rata-rata 0,16 meter di bawah permukaan laut dengan kondisi berpaya-paya dan relatif datar, maka jika terjadi curah hujan yang cukup tinggi, seluruh wilayah Banjarmasin tergenang air dan rawan terjadi banjir. Kita perlu lihat Banjarmasin ini cenderung flat, ya, cenderung flat, artinya dataran kita ini hampir rata. Tambah lagi juga posisi Banjarmasin itu 0,16 meter di bawah permukaan laut. Jadi kalau kita ingin menentukan titik di mana titik, hampir semua wilayah. Jadi kalau ininya berarti siaganya dari pihak Bapak akan menyiapkan untuk wilayah semua rawan, berarti ini untuk wilayah Banjarmasin semua. Setelah apel ini, Forkopimda juga akan melaksanakan rapat kesiapsiagaan bencana untuk menentukan statusnya dari siaga darurat banjir atau tidak. Sedangkan pos pantau akan tersedia di beberapa titik termasuk posko induk di Taman Kamboja Banjarmasin. Sebagai pedoman Anda dalam beraktivitas di esok hari, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Informasi ini berlaku untuk esok 22 November 2021, selengkapnya dalam info publik berikut ini. Saudara, bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, berikut kami hadirkan ringkasan berita utama dalam Kalimantan Timur hari ini. Di antaranya ada informasi mengenai laka air, 2 orang dinyatakan hilang. Satu keluarga mengalami laka air di perairan Sungai Mahakam di kawasan Separi, Kutai Kartanegara. 2 orang anggota keluarga dinyatakan selamat, sedangkan 2 anggota keluarga lainnya masih dinyatakan hilang dan dalam proses pencarian oleh tim SAR. Rumah tahanan kelas 2B Tanah Grogot mengalami overkapasitas. Rutan berkapasitas 160 warga binaan itu kini telah menampung sebanyak 726 warga binaan. Permasalahan kelebihan daya tampung itu salah satunya diakibatkan karena rutan kelas 2B Tanah Grogot menampung warga binaan dari 2 wilayah, yakni Pasir dan Penajam Pasir Utara. Demikianlah Kalimantan Timur hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada tenaga kesehatan dan Satgas COVID-19 yang sudah berjuang dan menjadi garda terdepan dalam menangani COVID-19 di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
Akhirnya, saya Dimpo Sinaga. Dan saya, Aisy Gunadi. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Ayo dukung terus Migrasi TV Digital Indonesia, karena bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. TVRI Kaltim Kaltara, TVRI Etam.